5 alasan mengapa sekarang ini banyak konten kreator dadakan. Nah, seperti Anda bisa lihat di sosmed, ya baik itu di Facebook, Instagram, TikTok, bahkan di YouTube, banyak sekali konten-konten kreator yang dadakan muncul, ya, terutama di Facebook Pro ya. Bunda-bunda yang keseharian itu seharusnya ngurus anak dan rumah tangga, sekarang ini beralih menjadi konten kreator. Oke, akan saya bahas mengapa sampai sedemikian. Yang pertama adalah pengaruh ekonomi dan sosial ya, dan kemampuan kita untuk mencari kerja, mencari penghasilan itu semakin lama semakin terpuruk. Jadi ada yang bekerja, cuman penghasilan nggak cukup, makanya dia menambah, mencari cara supaya dia bisa mendapatkan penghasilan dari misalnya sosmed. Nah, karena itu banyak sekali konten-konten kreator dadakan yang muncul dan dari berbagai profesi. Nah, ini tentu saja menambah ramainya dunia perkontenan. Karena tadi, pengaruh ekonomi, orang susah cari makan, ya berbeda kalau ketika saya ke Singapura. Ya, teman-teman saya di sana, jarang sekali yang menjadi konten kreator. Kenapa? Gaji mereka besar. Untuk apa nggak menghabiskan waktu, membuat sebuah konten yang belum tahu loh bisa menghasilkan. Jadi, ya mereka lebih memilih tetap stay di pekerjaannya secara profesional. Tapi di Indonesia berbeda ya, karena di Indonesia ini mencari makan, mencari uang itu susah sekali. Ekonomi kita lemah sekali. Ya, rupiah kita terlalu kecil sehingga kita butuh sebuah secondary income, mencari penghasilan sampingan yang mungkin dengan konten kreator. Akhirnya banyak orang yang ingin terjun ke dalam dunia konten. Nah, yang kedua adalah dia tergiur penghasilan dari monetisasi konten dan tergiur penghasilan dari konten kreator. Nah, sebenarnya nggak semua konten kreator itu menghasilkan ya guys ya. Yang Anda lihat itu ya yang flexing-flexing penghasilannya sekian, itu hanya segelintir saja. Kebanyakan yang konten kreator itu dia tidak banyak menghasilkan. Adapun sedikit lah, tidak seperti yang diumbar-umbarkan yang Anda lihat. Anda harus tahu bahwa apa yang mereka inginkan adalah supaya Anda tergiur untuk membeli kelas-kelas mereka. Pokoknya kalian jangan sampai tergiur lah ya. Faktanya nggak semua konten kreator itu penghasilannya besar. Dan nggak semua kalau kalian begitu terjun, kalian juga bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Jadi kalian coba teliti kembali. Yang ketiga karena terlalu gampang ya, akses sosmed dan akses teknologi sekarang itu tidak sesulit dulu. Dulu kalau membuat sebuah konten itu butuh kamera profesional, lighting yang bagus, ya, lalu audio yang bagus, editing yang bagus. Kalau sekarang sudah berubah. Orang-orang malah lebih suka yang alami, ya, langsung rekam, langsung ngomong, salah-salah juga nggak apa-apa, tanpa diedit langsung diupload. Nah, jadi terjadi perubahan antara konten yang profesional dengan konten yang alami. Dan sekarang itu sudah mulai beralih ke konten alami. Yang terlalu banyak editan malahan tidak bisa naik ya view-nya. Nah, itu yang terjadi. Jadi setiap orang itu hanya dengan modal HP mereka ya udah bisa bikin konten. Siapa nggak mau coba? Ya udah, coba-cobaan lah, mana tahu bisa viral. Yang keempat ada tren populer secara instan, yaitu dia bisa menjadi terkenal hanya dengan melakukan kegiatan yang paling simple. Ya mungkin joget-joget, ya mungkin mukbang, atau mungkin POV, kegiatan sehari-hari. Dan itu bisa viral. Itu anehnya di medsos sekarang ini. Dulunya mau viral, itu harus bertahun-tahun loh. Ya, mengumpulkan viewer, mengumpulkan follower, itu lama sekali. Bertahun-tahun pun belum tahu bisa viral. Tapi zaman sekarang tidak. Ya, karena era medsos yang video singkat ya, short video, ya itu bisa langsung viral kemana-mana. Asalkan kontennya itu menarik, ya langsung bisa viral. Nah, itu yang membuat semua orang itu mencoba peruntungan. Semua orang tertarik nih, ingin masuk menjadi konten kreator. Walaupun dia nggak ngerti ya konten kreator itu sebenarnya seperti apa. Yang kelima adalah peningkatan jumlah pengguna HP dan sosmed. Wah, kalau Anda lihat angkanya itu sudah sangat terkejut. Pengguna HP itu mungkin lebih dari 200 juta. Ya, pengguna sosmed di TikTok saja sudah 180 juta. Jadi potensinya begitu besar. Tidak heran kalau Anda post satu video yang view-nya begitu banyak. Ya, nah makanya semua orang ya ingin mencoba menjadi konten kreator. Kenapa? Karena 180 juta pengguna setiap hari scrolling HP, itu pasti mungkin konten Anda akan muncul di HP mereka.
Nah, tapi ya tentu kalian harus memperhatikan tips-tips berikut ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah kalian jangan langsung menjadi primary income. Ya, jadikanlah medsos itu sebagai secondary income. Ya, penghasilan sampingan, kerja sampingan. Yang kedua tuh kalian harus menjunjung tinggi martabat pekerjaan Anda sekarang. Nah, misalnya kalian sebagai, mohon maaf, guru di sekolah, mengajar di sekolah. Kalian harus menjunjung tinggi profesi sebagai guru. Ya, jangan membuat konten yang malahan bisa merendahkan martabat seorang guru. Seperti bikin konten joget-joget yang terlalu vulgar. Nah, itu akan merendahkan martabat seorang guru, dan bisa saja kalian kena SP, dan bahkan mungkin bisa diberhentikan. Nah, jadi jangan sampai membuat konten malah mencelakai pekerjaan sendiri. Itu yang harus kalian pahami, ya. Yang kedua tadi. Yang ketiga itu adalah kalian jangan tergiur dan mau tertipu oleh berbagai ajakan-ajakan, ya, orang-orang yang mengatakan mau cepat instan viral. Kalian harus beli ini, beli itu. Nggak usah. Kalian lakukan secara alami. Saya percaya setiap orang memiliki potensi, ya, potensi dan keunikan masing-masing. Asalkan kalian konsisten, rajin, dan tetap postingnya menarik yang bermanfaat bagi orang lain. Niscaya kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kalian sendiri. Salam wisdom, salam pencerahan.